Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, Mbun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, terus menjadikan langkah-langkah kita syarat dengan doa, semangat untuk saling mengingatkan dan semangat untuk saling menguatkan. Terutama tentu dalam situasi dan kondisi wabah COVID-19 yang belum tuntas ini, memasuki setahun ini. Mari kita kuatkan doa kita dan terus kita pertajam zikir kita kepada Allah SWT untuk senantiasa bermohon perlindungan dan bermohon agar kita dilindungi dari segala wabah dan musibah. Pertama, mari kita doakan orang-orang yang saat ini tentu saja terpapar dengan COVID, segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, diberikan kesabaran. Wabil khusus bagi gurunda kita semua yang sangat kita cintai, Kiai Haji Miftah Farid yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan sakit COVID ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan dan Allah SWT segera membebaskan beliau dari segala wabah dan musibah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, dan penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dengar rasa di kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan mengambil tema, akankah wabah dan musibah ini berakhir? Akankah wabah dan musibah ini berakhir? Tentu kalau kita ambil tema ini, senantiasa harus menjadi penguatan dari sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa satu bentuk musibah, satu bentuk wabah itu pada akhirnya akan berakhir. Namun tentu saja semua akan berpulang kembali kepada sikap kita selaku hambanya, bagaimana mensikapi wabah dan musibah ini. Satu di antara hal penting yang tentu senantiasa kita idam-idamkan di dalam kaitan kehidupan ini adalah bantuan, perlindungan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu hal ini juga menjadi penguatan bagi kita untuk terus melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampun di atas segala kekurangan, di atas segala kelemahan dan segala kesalahan-kesalahan kita. Pada intinya bagaimana kita terus memantaskan dan melayakkan diri kita untuk senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap perkara ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, penggenggam segala perkara dalam kehidupan. Kita tidak memiliki daya dan kekuatan kalau bukan kembali kepada Allah yang Maha Agung dari segala perkara yang ada dalam kehidupan. Ini semua tentu makin menguatkan kita untuk makin
mengimplementasikan ya, bagaimana kita juga mengamalkan nilai-nilai kehidupan kita kembali kepada apa yang senantiasa diingatkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya. Ungkapan dari kalimat la haula wala quwata illa billah alil azim, ini adalah bagian dari penguatan yang seharusnya terus kita bangun dalam kehidupan kita, bukan hanya bil maqal, bukan hanya dengan lafaz kita, tapi juga bil hal, dengan perbuatan kita yang menggambarkan betapa kita tidak memiliki daya dan kekuatan kalau tidak bersandar kembali kepada Allah. Maka mari kita sandarkan hidup dan kehidupan kita dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah untuk melayakkan dan memantaskan diri kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan kematian, tentu saja kematian itu adalah satu perkara yang pasti, sekalipun kita katakan misteri. Sementara satu bentuk wabah atau virus sesungguhnya hanyalah sebab saja, yang tentu harus kita waspadai dalam kehidupan kita, bukan pada kaitan kematiannya, tapi bagaimana kita mensikapi apa yang seharusnya kita jalankan manakala kematian itu terjadi dalam kehidupan kita. Paling tidak ada beberapa hal yang harus senantiasa menjadi bahan koreksi, bahan evaluasi bagi kita terkait dengan wabah dan musibah ini. Apakah ibadah kita sudah benar-benar diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala ketika kita kembali kepadanya? Maka ini tentu harus bisa menjadi penguatan pendengar rasa bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya pada kaitan penggugur kewajiban, tapi betul-betul bisa menjadi aspek kebutuhan di dalam kehidupan kita yang senantiasa kita kuatkan betapa memang kita tidak berdaya kalau bukan tidak bersandar kembali kepada Allah. Maka mari kita layakkan, kita pantaskan diri kita tatkala kita juga beribadah kepada Allah, maka ada bahan koreksi, bahan evaluasi yang kita lakukan, apakah ibadah kita sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini menjadi sangat penting, artinya agar dalam kaitan kita beribadah betul-betul termotivasi, bukan hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu begitu ya, tapi memang karena dibalik ini semua anugerah Allah yang berlipat ganda ini sangat luar biasa. Kalau kita mencoba menghitungnya, kita tidak akan mungkin sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Demikian juga hal yang kedua, pendengar rasanya, koreksi dan evaluasi kita tidak hanya pada urusan bagaimana ibadah kita sudah diterima dan sudah benar menurut pandangan Allah, tapi juga apakah taubat kita sudah diampuni oleh Allah. Artinya sudahkah kita betul-betul menghadirkan nilai-nilai istighfar ini jadi hidup di dalam kehidupan kita, bukan sekedar lafaz, bukan sekedar ungkapan kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bukan sekedar itu. Bagaimana kita menghadirkan lafaz istighfar ini sebagai bagian dari motivasi di dalam diri kita untuk memohon ampun kepada Allah, merasa dan sadar diri akan segala kekurangan gitu kan, akan segala kesalahan, akan segala kelemahan-kelemahan diri kita, bahkan di atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Setahun ya berlalu wabah Covid ini, tapi sampai hari ini belum juga berakhir. Tapi tentu saja ini juga menjadi sebuah koreksi bagi kita. Ada apa di balik ini semua? Tentu ada kesalahan, ada dosa yang kita lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan, akan menempatkan kita pada kedudukan yang lebih tinggi? Tentu syarat dan ketentuannya berlaku. yakni tatkala kita senantiasa menghambakan diri kepada Allah, tatkala kita senantiasa betul-betul beribadah ini dengan aspek-aspek yang di dalamnya tentu menggambarkan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Bagaimana Al-Quran isyaratkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu
Hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Ini janji Allah ya. Bagaimana diungkapkan di dalam surah Muhammad ya, surat ke-47 di ayat yang ke-7. Jadi ditandai ketika Allah menyeru dengan keimanan. Keimanan ini sebagai pondasi penting yang tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. Harus betul-betul dipegang teguh di dalam kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa bermohon kepada Allah agar selalu dikokohkan dengan keimanan dan tidak digelincirkan kepada kondisi yang pada akhirnya kita melepaskan keimanan kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Senantiasa terus dawamkan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini yang kemudian senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Bagaimana kita bermohon kepada Allah agar kita tidak dicondongkan kepada kesesatan setelah kita berada dalam keimanan. Setelah kita diberikan petunjuk oleh Allah, kita bermohon kepada Allah agar diberikan rahmat. Kita juga bermohon kepada Allah agar senantiasa diberikan karunia. Dan ini yang memang sangat-sangat kita butuhkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Penguatan doa ini yang memang harus senantiasa kita lakukan dengan landasan keimanan. Sebab tidak ada musibah paling besar dalam kehidupan melainkan tatkala keimanan itu mengalami degradasi, apalagi sampai copot dalam kehidupan, dilepaskan karena kepentingan-kepentingan yang bersifat kebendaan, material, begitu kan. Karena tidak sedikit untuk urusan dunia yang sementara waktu, mereka berani menggadaikan keimanannya dan menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip hidupnya, sehingga kehidupan akhirat yang kekal dan abadi dianggap enteng, begitu ya. Hingga dia lebih mengejar urusan dunia yang sementara waktu, yang penuh dengan tipu daya, mataul gulur. Jadi bagaimana ini semua bisa terjadi? Tentu saja ketika iman sudah mengalami degradasi ya, tergelincir sampai kemudian lepas gitu kan, copot dalam kehidupan. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung diri kepada Allah jangan sampai hal itu terjadi. Tapi ketika itu terjadi, maka tentu saja pintu-pintu ijabah doa pun akan semakin tertutup adanya. Dan sekali lagi keimanan ini menjadi pondasi yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab memang tidak ada musibah paling besar dalam kehidupan melainkan ketika iman itu mengalami degradasi gitu kan. Apalagi sampai copot, hilang di dalam kehidupan. Dan ini yang selalu kita mohonkan kepada Allah, agar kita dilindungi, agar kita senantiasa dimantapkan hati di dalam keimanan, jangan sampai condong kepada kesesatan setelah Allah SWT memberikan petunjuk. Maka permohonan ampun kita kepada Allah SWT juga tentu saja ini dalam kaitan kesadaran diri kita dengan landasan keimanan. Ketika Allah SWT menyeru kita dengan keimanan, dan kemudian Allah memberikan sebuah penguatan kepada kita, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Artinya pertolongan Allah itu demikian dekat dalam kehidupan kita. Saat apa? Saat kita mampu menjalankan dalam kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah. Makna intansulullah itu kan, jadi menolong agama Allah itu dalam arti bukan berarti Allah butuh pertolongan kita, Allah tidak butuh pertolongan kita. Justru kitalah yang butuh pertolongan Allah, kitalah yang sangat memerlukan bantuan Allah. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, dan
bahan koreksi kita, bahan evaluasi kita yang ketiga adalah apakah Allah telah ridho dengan kita. Tapi ketika Allah sudah memberikan ridho kepada kita selaku hambanya, maka Allah akan memberikan karunia kepada kita, kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melepaskan diri dari segala bentuk kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan, termasuk wabah dan musibah ini. Mari kita insafi, mari kita renungkan kembali betapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Selama ini banyak kita tinggalkan aturan-aturan Allah. Banyak hidup yang terbalik. Kebenaran dianggap sebagai perkara yang salah. Sementara perkara yang salah sudah dianggap sebagai perkara yang benar. Ya, istilah itu dijungkir balikan gitu kan. Bagaimana nilai-nilai kebenaran menjadi perkara yang demikian mahal, yang kemudian ketika orang menegakkan kebenaran malah kemudian ditentang, malah kemudian dicibir, malah kemudian dibully begitu kan. Sementara mereka yang terus larut dalam perbuatan dosa, kejahatan dan kemaksiatan, seakan-akan mereka bisa melenggang kangkung, seakan-akan mereka merasa benar dengan apa yang dilakukan dari kesalahan-kesalahannya itu, karena ada sebuah pembenaran atas kesalahan yang dilakukan, bukan nilai kebenaran tapi pembenaran. Nah, ini tentu saja menjadi perkara yang keliru gitu kan. Bagaimana kita harus menegakkan nilai-nilai kebenaran itu agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Terutama tentu saja bagaimana kita juga kembali melakukan koreksi dan evaluasi. Apakah saudara-saudara tetangga kita juga sudah maafkan kita saat kita wafat gitu kan. Tak banyak lisan kita menyakiti tetangga gitu kan, dengan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat yang busuk, sanggeunah nawe ngomong teh gitu kan. Jadi tidak pernah dipikir panjang bagaimana kalimat-kalimat yang kotor itu terlontar dari lisan itu pada akhirnya bisa menjadi sumber kezaliman. Dan ketika itu terjadi, ketika melakukan tindakan kezaliman, ya tinggal menunggu waktu gitu kan. Karena ada di antara mereka yang tersakiti, mungkin dia tidak berdoa, dia tidak membalas, dia tidak membalas apa yang diucapkan orang tersebut. Namun dia kemudian merebahkan badannya untuk ruku dan sujud. Kemudian di balik doa-doanya dia bermohon kepada Allah SWT terkait dengan kezaliman yang sudah terjadi pada dirinya. Maka mau apa kita? Tidak sedikit mereka yang kemudian hidup di dalam kehinaan dan kebinasaan. Dikarenakan dia banyak menzolimi dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Pasti yakin itu semua akan ada balasannya. Tidak ada satupun perkara di muka bumi ini yang tidak ada balasannya. Tinggal menunggu waktu sebetulnya. Jadi bagaimana lisan, kata-kata kita ini betul-betul harus kita jaga. Sehingga Rasulullah SAW mengisyaratkan antara keimanan kepada Allah, demikian juga keyakinan akan hari akhir, disandingkan juga dengan kaitan lisan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik kata dia. Kata-kata yang baik ini tentu saja kata-kata yang bisa menyelamatkan, kata-kata yang penuh dengan kemaslahatan. Bukan kata-kata yang vulgar, bukan kata-kata yang mengandung kebohongan, hoax gitu kan. Bukan kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang kotor gitu kan. Kebohongan-kebohongan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, apalagi dengan berkembangnya media itu semakin berkembang gitu kan. Coba kita perhatikan kemarin itu kan, ramai sekali gitu kan berita-berita hoax sampai hari ini gitu. Bagaimana di saat orang sedang dalam kondisi berhadapan dengan wabah dan musibah, ada saja mereka yang kemudian mencari sensasi dengan berita-berita yang bernada bohong gitu ya, yang kemudian buat orang jadi panik. Nah, ini yang kemudian itu harus menjadi penyadaran dalam diri kita bahwa ini adalah perilaku zalim, perilaku yang buruk,
hiji waktu ge bakal kena akibatna ka jelema-jelema nu zalim gitu kan. Jadi kejahatan itu akan berbalik kepada siapa ya? Kepada pelakunya. Hakul yakin, ini yang harus selalu tertanam kuat dalam diri kita. Maka jangan sekali-kali kemudian melakukan kezaliman dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, dengan kata-kata yang tidak selayaknya, apalagi kemudian mengandung ujaran kebencian, kebohongan gitu, yang kemudian pada gilirannya hanya akan menimbulkan madarat ya, mafsadat, kerusakan. Kita seringkali menganggap kerusakan itu lebih kepada hal-hal yang bersifat fisik, penabangan hutan, ya kan, kemudian berdampak banjir, atau hal-hal yang secara umum memang terjadi secara fisik. Padahal sebetulnya yang namanya kerusakan di muka bumi ini bukan hanya dalam kaitan-kaitan seperti itu saja. Ketika tindakan kebohongan terjadi di mana-mana dan dianggap sebagai hal biasa, itu kan kerusakan, bisa menimbulkan hal yang mafsadat ya, dari pelaku yang rusak dan kemudian memadaratkan, bahkan menimbulkan bala dan bencana di dalam kehidupan. Demikian halnya juga bahan koreksi dan evaluasi kita adalah apakah saat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, gitu kan. Ini kan di penghujungnya dalam kaitan penghujung kehidupan yang baik. Oleh karena itu pendengar AC, wabah dan musibah ini sejatinya memang harus bisa makin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan semakin menjauhkan kita dari Allah. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, memahasucikan Allah ya, dalam kaitan tauhid yang makin mantap dalam kehidupan, bukan sekedar dengan lafaz, bukan sekedar dengan ucapan atau kata-kata, tapi juga tentu dengan perbuatan kita. Jangan menjadikan hidup dan kehidupan kita dipenuhi dengan perbuatan syirik gitu kan, perbuatan yang kemudian justru menjadi celah bagi makin jauhnya kita dari pertolongan Allah. Jadi untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah itu ya tentu saja karakteristik dari kategori hidup yang harus kita bangun adalah bagaimana kita berupaya untuk bisa meraih ridha Allah, agar di penghujung kehidupan kita, di saat kita wafat dan diwafatkan, kita husnul khotimah. Demikian juga halnya pendengar AC, wabah dan musibah ini sejatinya harus makin mendekatkan diri kita pada ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah, agar makin memahami hikmah dan pelajaran serta peringatan di balik setiap peristiwa yang terjadi, ayat yang kita baca dari mushaf Al-Quran. Demikian juga kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kita hari ini ya, termasuk wabah COVID-19 ini kan, ini bagian dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang mengajarkan kita betapa tidak berdayanya kita ya, jangan sampai kemudian terus berada pada sikap jumawa, sombong dan menyombongkan diri. Sebab tidak ada suatu perkara yang layak untuk disombongkan. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia saja tidak layak itu sombong. Sombong karena harta. Apa sih yang disombongkan dari harta? Kok pada akhirnya juga harta itu juga akan ditinggalkan oleh kita ya. Sombong dengan jabatan, ada masa akhirnya, ada masa pensiunnya. Ketika sudah berakhir masanya, hilang sudah kesempatan-kesempatan itu. Merasa diri gagah. Sampai kapan gitu ya? Karena manusia ini makin bertambah usia dalam arti angka nominal itu bukan makin kuat, malah makin lemah gitu ya, dan melemah gitu. Apa sih yang disombongkan? Kebanggaan akan harta gitu kan. Oh, diceritakan tentang hartanya, ceritakan kehebatan hartanya. Masuk juga kehebatan keluarganya yang sebetulnya tidak perlu lah gitu ya dibicarakan. Kenapa? Karena ini semua tentu hanya akan menimbulkan kesombongan. Justru harus makin dekat kepada Allah, makin menyadari bahwa semua itu bukan hasil karyanya, bukan hasil pekerjaannya, tapi karena karunia Allah. Nah, di saat hal itu kemudian terlupakan, bahkan kemudian justru timbul sikap jumawa, sikap merasa hebat gitu ya, dengan apa yang dimilikinya. Ini sudah melanggar batasan aturan Allah dan Rasulnya. Maka tentu saja hal ini juga akan menimbulkan kehinaan dan kebinasaan di dalam kehidupan. Demikian halnya juga pendengar asing, wabah dan musibah ini sejatinya juga harus makin banyak membesar-besarkan Allah dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita.
Oleh karena itu kalau kita maknai kalimat Allahu Akbar, ini kan bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar apa yang dilafazkan, bukan sekedar apa yang diucapkan, tapi harus dibawa dalam kehidupan kita. Di dalam agenda sholat kita awali dengan takbiratul ihram, ya kan? Menyatakan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar itu pun harus berlaku itu semua. Bawalah semangat Allahu Akbar di kantor sehingga tidak korupsi dan manipulasi. Betul-betul amanah, ya kan, kerjakan tugas dengan tanggung jawab. Jangan sampai kemudian dia mendapatkan keuntungan secara material dari pekerjaannya itu, tapi kemudian dia tidak mengerjakan pekerjaan itu. Ada istilah dapat gaji buta gitu ya, nauzubillah min dzalik. Ini kan juga tentu menjadi pembelajaran kepada kita, karena kita yakin Allah Maha Besar, ya. Jangan sampai kemudian kita membesar-besarkan selain Allah, ya, karena ingin mendapatkan keuntungan materi, lantas kemudian kita menghalalkan segala cara sampai kemudian kita lupa kepada Allah. Nah, di balik itu semua tentu saja ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan titik keberhasilan kita ataukah kegagalan kita. Maka dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan namanya di setiap langkah kehidupan, ini akan makin menguatkan kita untuk tidak sembarangan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Senantiasa kita fokus kepada Allah dan yakin bahwa Allah yang Maha Besar, yang menetapkan segala perkara dan menentukan segala perkara. Dengan rasa demikian juga halnya bahwa wabah dan musibah ini sejatinya harus semakin membawa dampak dalam cara pandang kita tentang kematian yang begitu dekat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita makin menyiapkan itu kan perbekalan terbaik kita. Coba setiap hari ya kita mendengar peristiwa kematian di antara orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita, sanak saudara kita, itu kan. Dalam sebulan ini saja, ini kan yang saya rasakan berapa orang yang sudah dipanggil menghadap Allah. Dengan kondisi seperti itu, tentu saja ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahkan peringatan di dalam kehidupan kita untuk makin mawas diri dalam kehidupan. Bahwa kematian itu memang menjadi sebuah kepastian dalam kehidupan. Makin dekat itu kematian itu dalam kehidupan kita. Walaupun tahu umur kita bertambah dalam kaitan bilangan, nominal, angka-angka, hakikatnya jatahnya itu makin berkurang di dalam kehidupan kita. Dan perbekalan ini yang seringkali terlupakan dalam kehidupan kita. Bukan bekal dalam arti materi, bukan. Bekal dalam arti ketakwaan kita, ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah. Investasi hidup kita yang syarat dengan ibadah dan amal saleh. Karena itulah yang nanti tentu akan menjadi penyelamat dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita betul-betul menyadari bahwa ditakuti ataupun tidak ditakuti, kematian itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lari dari kematian juga, tentu saja kematian itu akan datang menjumpai kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian, gitu kan. Maka apa yang kemudian harus kita bangun dalam kehidupan kita adalah motivasi, semangat kita untuk makin menyiapkan perbekalan kita. Apalagi kalau kita renungkan gitu ya, surat Al-Jumu'ah dia surat ke-62 di ayat yang ke-8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ya pasti menemui kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kemanapun kita lari dari kematian, tentu kematian itu akan datang menghampiri kita. Bakal maut, Allah akan mengembalikan kita. Allah akan mengambil kita kembali. Ketika saatnya pulang tiba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak, tidak ada seorang pun yang bisa menahan.
ya kan? Sebagaimana juga halnya tidak ada penangguhan waktu atas apa yang nanti bakal terjadi dalam kehidupan kita ketika kematian itu terjadi. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematiannya telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak akan menunda gitu ketika sudah tiba waktunya. Tidak bisa kemudian malaikat disogok gitu dengan materi kita. Kenapa? Tidak ada dan tidak berlaku itu semua. Jadi ini juga jadi pelajaran bagi kita gitu. Jangan jumawa, jangan sombong, jangan takabur gitu ya, dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, entah dengan harta kita, pangkat, jabatan, popularitas dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah bangga dengan urusan harta, pangkat, jabatan, popularitas dalam kehidupan kita, ini berarti penyakit ya, penyakit di dalam jiwa yang akan terus menggerogoti dan tentu nanti akan jadi awal kehinaan dan kebinasaan di dalam kehidupan kita. Demikian halnya juga pendengar AC, wabah dan musibah ini sejatinya juga makin menyuburkan rasa empati kita kepada sama. Yang kadangkala selama ini ada di antara kita yang kemudian cenderung abai begitu ya. Jadi tidak peduli dengan urusan-urusan tetangga, urusan-urusan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, ya, saudara kita, kerabat kita yang perlu dengan kurang. Sehingga kita juga terus berempati untuk berbagi begitu ya. Terutama mereka-mereka yang terdampak ini kan juga harus betul-betul kita perhatikan ya. Karena ini juga tentu jadi tanggung jawab kita bersama. Dan ini adalah bagian dari keimanan. Bukankah Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan beriman gitu kan. Dan jangan ngomong iman lah begitu istilahnya. Manakala kita belum bisa mencintai orang lain sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Jadi ini ada penguatan dalam diri kita bahwa kita tidak mungkin bisa hidup sendiri kalau bukan karena bantuan orang lain. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan diri kita? Tidak ada. Apalagi kalau kemudian ketika kita juga nanti sudah wafat ya. Semua juga tentu memerlukan orang lain. Sampai hari ini pun juga ternyata kita tidak bisa hidup sendiri. Saat saya berada di ruangan studio seperti ini saja kan, peralatan perlengkapan yang ada yang kemudian bisa menghubungkan saya dengan pendengar ini juga tentu karena ada bantuan dari orang lain yang kemudian mengendalikannya untuk kemudian bisa menjadi penguatan bagi hadir dan lahirnya siaran seperti ini ya kan? Dan dalam hal-hal yang lain termasuk hal-hal yang kecil. Jadi untuk tersenyum saja, untuk tertawa saja kita kan juga butuh teman. Jadi ini juga menggambarkan betapa hidup manusia ini tidak ada sendiri gitu kan. Karena itu bagaimana kita juga harus bisa menghadirkan wabah dan musibah ini akan menambah girah dan keyakinan kita akan benarnya aturan-aturan Allah. Semua berjalan atas ketetapan Allah. Makin tumbuh semangat dan keyakinan untuk berupaya menjadi hamba Allah yang layak dicintai Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah. Maka mari kita layakkan, kita pantaskan diri kita untuk benar-benar pantas dan layak mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin mendapatkan pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak tunduk, manakala kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, dan manakala kita tidak hidup di dalam aturan Allah, ya kan? Karena aturan Allah ini kan keuntungannya kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana ketika kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka tentu kerugiannya akan dirasakan oleh diri kita sendiri. Allah tidak akan pernah merasa rugi dan dirugikan manakala kita berpaling dari aturan-aturannya. Sebagaimana Allah juga tidak akan merasa untung dan diuntungkan dengan ketaatan kita. Untung rugi ya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini tentu makin menjadi penguatan bagi kita bahwa satu wabah, satu musibah ini tentu akan berakhir. Yakinlah semua kepada Allah SWT. Namun tentu saja ada syarat, ada ketentuan yang harus kita lewati dalam kehidupan kita agar wabah dan musibah ini bisa berakhir dalam kehidupan kita. Dan kata kuncinya adalah kembali kepada aturan Allah,
ngagugukan aturan Allah, siap diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar asih, kita sudah berada di penghujung acara kita mun pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mantapkan langkah kita, keimanan kita untuk senantiasa meyakini nilai-nilai kebenaran yang tentu saja harus senantiasa kita perjuangkan hingga akhir hayat kita, dan tentu kita senantiasa menjalankan roda hidup dan kehidupan kita dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.